Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 8 yaitu reaksi kondensasi aldol pada mata kuliah praktikum kimia organik. Sebelum itu perkenalkan nama saya Madi Pipi Arianti dengan NIM 1913031005 dari kelas 5A Pendidikan Kimia, jurusan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam LKM 8 ini terdapat beberapa soal yang diberikan, yaitu yang pertama, mengapa susunan suatu atom dalam suatu molekul dapat menentukan sifat molekul tersebut. Karena dengan adanya gugus fungsi yang terikat pada suatu molekul, sehingga struktur molekul antara molekul satu dengan molekul lainnya akan berbeda, sehingga sifat kimia antar molekulnya juga berbeda. Contohnya itu adalah asam fumarat dengan asam maleat. Dapat dilihat pada slide struktur dari asam maleat dan juga asam fumarat, yang mana titik lebur dari asam maleat yaitu 130 sampai 139 derajat Celcius, dan titik lebur dari asam fumarat yaitu 287 derajat Celcius. Selanjutnya soal nomor 2, tuliskan rumus struktur asam maleat dan jumlah gugus fungsi yang terdapat pada struktur molekulnya. Nah, rumus kimia dari asam maleat yaitu C4H4O4 dengan rumus struktur dapat dilihat pada slide. Nah, pada struktur molekul asam maleat ini terdapat gugus etilena yang berikatan dengan dua gugus asam karboksilat. Selanjutnya, soal nomor 3, tuliskan rumus struktur asam fumarat dan jumlah gugus fungsi yang terdapat dalam struktur molekulnya. Rumus kimia dari asam fumarat yaitu C4H4O4, yang mana rumus strukturnya dapat dilihat pada slide. Nah, pada struktur molekul asam maleat ini terdapat gugus etilena yang berikatan dengan dua gugus asam karboksilat. Perbedaannya dengan asam maleat yaitu letak dari atom hidrogennya atau asamnya. Soal nomor 4, dalam sistem kesetimbangan, tunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat dan asam fumarat. Nah, gambarnya dapat dilihat pada slide, yang mana sifat-sifat yang ditunjukkan oleh asam maleat dan asam fumarat ini merupakan isomer geometri cis dan trans dari asam butendioat. Pada umumnya, isomer trans lebih stabil daripada isomer cis dan merupakan bagian terbanyak dalam sistem kesetimbangan. Asam maleat merupakan isomer cis dan asam fumarat merupakan isomer trans. Keduanya ini merupakan asam dikarboksilat, yang mana etena mengikat dua gugus karboksilat pada kedua ujungnya. Soal nomor 5, apakah yang dimaksud dengan asam maleat anhidrida? Asam maleat anhidrida merupakan sebuah senyawa organik dengan rumus kimia C4H2O3. Dalam keadaan murninya, asam maleat anhidrida ini tidak berwarna atau berwarna putih padat dengan bau yang tajam. Asam maleat anhidrida secara tradisional dimanufaktur oleh oksidasi bensena atau senyawa aromatik lainnya. Selanjutnya soal nomor 6, sebutkan alat dan bahan yang digunakan pada kondensasi aldol. Alat yang digunakan yaitu labu Erlenmeyer, magnetic stirrer, stirrer rod, pipet volumetri, gelas ukur, spatula, kaca arloji, teraca analitik, gelas kimia, sentrifuge, tabung sentrifuge, pipet pastur, dan cawan porselin. Bahan yang digunakan yaitu benzaldehyda, aseton, NaOH, aqueous, etanol, HCl, 2,4 dinitrofenilhidrasin, Br2, CCl4. Selanjutnya soal nomor 7, tuliskan mekanisme umum untuk kondensasi dengan katalis basa. Mekanisme umum untuk kondensasi dengan katalis basa terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, deprotonasi alfa hidrogen oleh basa kuat membentuk resonansi ion enolat yang stabil. Nah, strukturnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yang kedua, ion enolat yang terbentuk ini sangat reaktif dan akan bergabung dengan karbonil dari aldehida. Strukturnya juga dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya soal nomor 8, setelah larutan jernih dan didinginkan, kenapa terbentuk kristal asam maleta? Setelah penambahan anhidra maleat pada air mendidih, larutan tersebut tetap dididihkan sampai larutnya tidak berwarna. Larutan tidak berwarna menandakan bahwa anhidrida maleat larut semua dalam air. Kemudian Erlenmeyer yang berisi larutan tersebut didinginkan di dalam air agar terbentuk kristal dengan menurunkan kelarutan produk asam maleat. Perubahan suhu yang terjadi dapat mempengaruhi struktur morfologi kristal. Jika perubahan suhunya sangat besar, kristal yang terbentuk berukuran besar. Namun, jika perubahan suhunya tidak begitu besar, dibutuhkan waktu yang lama untuk membentuk kristal, dan kristal yang terbentuk lebih kecil dan halus. Karena perubahan suhu yang besar ini akan menyebabkan daya larut dari suatu larutan akan semakin kecil. Dengan semakin kecilnya daya larut suatu larutan, maka larutan tersebut akan semakin cepat untuk membentuk kristal, baik pada bentuk maupun ukurannya. Pembentukan kristal pada proses ini harus terbentuk sebagian, artinya sebagian larutan terbentuk kristal dan sebagian lagi masih dalam cairan atau filtrat. Selanjutnya soal nomor 9, tuliskan reaksi yang terjadi antara asam maleat dengan asam klorida pekat. Reaksi yang terjadi adalah reaksi adisi, yang mana reaksinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya soal nomor 10, jelaskan apa yang dimaksud dengan kondensasi aldol. Kondensasi aldol adalah sebuah reaksi organik antara ion enolat dengan senyawa karbonil, membentuk beta-hidroksialdehida atau beta-hidroksiketon dan diikuti dengan dehidrasi, yang mana menghasilkan sebuah enon terkonjugasi. Reaksinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya nomor 11, langkah pertama, labu Erlenmeyer 25 ml yang mengandung pengaduk magnet ditempatkan 2,0 ml, 2,12 gram, dan 0,020 mol bensaldehida, dan 0,80 ml, 0,64 gram, dan 0,011 mol aseton. Apa yang terjadi dengan campuran kedua larutan tersebut? Nah, pada labu Erlenmeyer 25 ml bensaldehida yang berwarna kekuningan dicampurkan dengan aseton yang berwarna bening. Nah, campuran dari kedua larutan tersebut akan menghasilkan larutan yang berwarna kekuningan. Selanjutnya soal nomor 12. Kemudian campuran reaksi tersebut ditambahkan 20 ml larutan natrium hidroksida 10%. Diaduk selama 30 menit. Jelaskan apa yang terjadi dari langkah ini. Nah, penambahan NaOH sambil diaduk menyebabkan terbentuknya dua lapisan, yaitu lapisan atas berwarna kuning seperti minyak dan lapisan bawah berwarna putih. Pengadukan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan reaksi yang terjadi atau dengan kata lain mengoptimalkan reaksi antara bensaldehida dengan aseton agar semua bensaldehida bereaksi sempurna dengan aseton ini awalnya. Selanjutnya nomor 13, hasil reaksi dipindahkan ke dalam tabung sentrifuge, disentrifugasi, dan dipindahkan larutannya dengan pipet pastur. Residu yang berupa endapan selanjutnya ditambahkan 20 ml air, disentrifugasi, dan dipindahkan airnya. Langkah ini diulangi hingga airnya bersifat netral. Diuji dengan kertas pH. Apa yang terjadi dalam tahap ini? Dalam tahap ini, endapan dikatakan telah terbebas dari OH- jika pH dari air yang digunakan untuk mensentrifugasi adalah netral. Endapan yang telah dicuci dikristalkan dengan melarutkan ke dalam etanol panas, kemudian didiamkan beberapa saat sampai dingin. Endapan yang telah dilarutkan ke dalam etanol menghasilkan larutan yang berwarna merah orange. Campuran tersebut kemudian disentrifugasi dan diambil etanolnya. Selanjutnya soal nomor 14, residu yang dihasilkan selanjutnya dikristalkan dengan melarutkan ke dalam etanol panas dan didiamkan sampai dingin, disentrifugasi dan diambil etanolnya. Kemudian dikeringkan, ditimbang, dan ditentukan titik lelehnya. Kemudian, kristal yang dihasilkan diuji dengan 2,4 dinitrofenil dihidrasin dan Br2 dalam karbon tetraklorida. Tuliskan reaksinya. Reaksi dari uji 2,4 dinitrofenil hidrasin dapat dilihat pada slide, yang mana di bensal aseton direaksikan dengan 2,4 dinitrofenil hidrasin akan menghasilkan 2,4 dinitrofenil hidrason. Selanjutnya uji Br2 dalam CCl4.
Reaksinya dapat dilihat dalam slide. Selanjutnya soal nomor 15, di bidang biokimia, mengapa reaksi aldol adalah salah satu langkah kunci dalam glikolisis? Di bidang biokimia, reaksi aldol adalah salah satu langkah kunci dalam glikolisis yang mana reaksi ini dikatalisasi oleh enzim aldolase. Reaksi aldol sangat penting dalam sintesis organik karena ia menghasilkan produk dengan dua pusat stereogenik yang baru, yang mana pada karbon min alfa dan min beta. Selanjutnya, soal nomor 16. Jelaskan kajian dan bagaimana kita tahu bahwa percobaan argumentasinya benar itu berhasil. Pada artikel dengan judul Theoretical Analysis of Structural Diversity of Covalent Organic Framework, Stacking Isomer Structure, Thermodynamic and Kinetic. Pada jurnal yang diberikan, peneliti melakukan penelitian mengenai struktur isomer dari COF 2 dimensi yang representatif untuk susunan monolayer dan 3 dimensi. COF merupakan kopolimer organik 2 dimensi yang mana setidaknya 2 jenis monomer dihubungkan dengan ikatan kovalen untuk menghasilkan lembaran permukaan yang besar dan dapat ditumpuk di atas satu sama lain melalui interaksi min-pi. Hasil percobaan menunjukkan adanya kemungkinan struktur isomer monolayer terbentuk di bawah kondisi percobaan, dan struktur monolayer bertumpuk menjadi struktur yang bertumpuk. Struktur tersebut dipengaruhi oleh konformasi rotasi lokal yang berbeda dari p-fenilena di setiap monolayer. Selain itu, pada XRD dari struktur 3 dimensi yang bertumpuk awalnya diduga memiliki satu puncak, namun tidak sesuai. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun cara dalam mempresentasikannya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan param santi. Om Santi 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 Om.